kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk pada pagi hari ini ikut webinar tentang teknik kalibrasi alat ICP metode ASTM D7260 tahun 2020. Jadi metode ini adalah metode yang terbaru ya untuk kalibrasi alat ICP. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa alat ICP ini sangat banyak digunakan ya, khususnya di laboratorium pengujian lingkungan, kemudian pengujian migas, balai penelitian, dan seterusnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amaluddin, kemudian dari Makassar, pendidikan terakhir di UNB Bogor untuk spesialis di lab kalibrasi, lab lingkungan petrokimia dan oil and gas. Adapun beberapa pengalaman trainer ya dari beberapa perusahaan, baik instansi pemerintahan, swasta, manufaktur, pertambangan nikel, kemudian perguruan tinggi, lab kalibrasi, industri farmasi, dan seterusnya. Kemudian smelter ya, dan seterusnya. Untuk referensi yang digunakan pada pagi hari ini, yaitu referensi dari Amerika ya, yaitu STM D7260 tahun 2020 tentang kalibrasi alat ICP untuk produk petroleum dan lubrikan. Untuk referensi perhitungan kepastiannya yaitu dari Inggris, yaitu yang terbaru ya, UKAS M3003 tahun 2004 tentang kepastian pengukuran. Untuk outline materi pada pagi hari ini kita awali dengan tujuannya, kemudian batasan materi di ruang lingkup, kemudian definisi dan istilah kalibrasi, kemudian dasar-dasar kalibrasi ya, mungkin kita hanya singkat-singkat saja sebentar ya. Kemudian tentang prinsip kerja ICP, kemudian metode kalibrasi yang digunakan, kemudian teknik kalibrasinya seperti apa, kemudian parameter apa yang dihitung. Setelah kita menghitung, bagaimana cara mengevaluasi hasil perhitungan tersebut, apakah valid atau tidak valid. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab ya, diskusi, masukan dan saran ya, nanti sebelum kita kirim. Setelah itu, setelah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri dengan kesimpulan. Adapun tujuan yang ingin kita capai bersama, yang pertama adalah bagaimana cara kalibrasi ICP ya, kemudian parameter apa saja yang ditentukan, misalnya akurasi presisi, detection limit, sensitivitas, dan seterusnya, kemudian apa saja. Kemudian bagaimana cara menghitung parameter tersebut, mungkin perhitungannya sudah umum ya, nanti ada beberapa tambahan saja. Kemudian setelah kita menghitung, bagaimana cara mengevaluasinya, apakah hasilnya valid atau tidak valid. Untuk batasan materinya, kita hanya membahas tentang kalibrasi ICP, kita tidak membahas cara pengujian sampelnya, kemudian parameter ICP parameternya apa saja yang diukur, kemudian perhitungannya seperti apa, dan evaluasinya bagaimana ya, apakah valid atau tidak valid. Adapun definisi dan istilah kalibrasi ini sudah sangat umum ya, ada istilah reliability, kemudian repeatability, kemudian reading, kemudian standar reading, koreksi dan kepastian. Nah, salah satu poin pentingnya dari kepastian adalah nilai yang tak benar hasil pengukuran. Kemudian untuk pendahuluan kita awali dengan dasar kalibrasi ya. Jadi ilmu kalibrasi itu awalnya dari meteorologi ya, yaitu ilmu pengukuran yang banyak diaplikasikan untuk bidang ilmiah, pendidikan ya, kemudian industri perdagangan dan seterusnya. Untuk meteorologi ini terbagi dua ya, ada meteorologi legal, ada meteorologi teknis. Kalau meteorologi legal ini proses pengukuran berdasarkan transaksi jual beli. Kemudian untuk meteorologi teknis atau biasa disebut kalibrasi terbagi sebenarnya sekarang tiga ya, yaitu alat-alat ukur yang ada di industri, kemudian di rumah sakit, puskesmas dan klinik, kemudian di balai penelitian, itu semua harus dikalibrasi. Untuk alat ukur kesehatan ini sudah diwajibkan ya oleh Permenkes tahun 2020 bahwa semua alat ukur di rumah sakit atau industri kesehatan itu wajib dikalibrasi. Kemudian ini ada contoh ya meteorologi legal. Nah, contohnya seperti ini, yaitu menara SPBU. Nah, ini yang dikalibrasi adalah volumenya, yang di tera adalah volumenya ya. Kemudian dia menggunakan kalibrator bejana ukur yang sudah terkalibrasi.
Kemudian ini contoh metode teknis dalam hal ini kalibrasi volumeter. Jadi akurasi volumeter diukur menggunakan kalibrator ultrasonic volumeter ya untuk merek-mereknya GE. Kemudian untuk pengertian kalibrasi seperti biasa ya, ini sering kita sampaikan bahwa kalibrasi adalah kegiatan pengukuran ya yang membandingkan suatu alat ukur atau bahan ukur dengan cara menggunakan kalibrator yang mampu tertelusur ya ke satuan standar internasional. Dalam hal ini adalah SI yang terdiri dari 7 besaran pokok. Jadi kalibrasi sebenarnya tujuan utamanya adalah menentukan nilai benar suatu alat ukur atau biasa disebut nilai konvensional ya. Kalau menentukan kebenaran konvensional artinya nilai benar suatu alat ukur yang mampu mencapai ketertelusuran pengukuran sampai ke SI ya, atau satuan sistem internasional yang terdiri dari 7 besaran pokok. Kemudian tujuannya salah satu poin pentingnya adalah menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar. Jadi jika alat ukur kita yang digunakan di laboratorium maupun di industri, apakah alat ukur itu akurat ya yang kita gunakan atau tidak. Jangan sampai alat yang kita gunakan itu tidak akurat sehingga mempengaruhi keabsahan hasil pengujian. Untuk manfaatnya, salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen ya maupun lembaga pengawas terhadap perusahaan Anda. Ini identik ketika suatu laboratorium kita atau industri kita itu diaudit, pasti salah satu klausulnya adalah semua alat ukur yang digunakan harus terkalibrasi. Kemudian untuk keterusan pengukuran ini tidak boleh terputus ya. Jadi ada di industri, kemudian dari pengujian, lab kalibrasi di rumah sakit ya harus dikalibrasi oleh kompeten. Kemudian NMI ini adalah lab nomor 1 yang ada di beberapa negara, salah satu di Indonesia yaitu lab SNSUSN atau dengan nomor akreditasi LK nomor 70 IDN ya. Kemudian dari beberapa NMI ini itu akan merujuk ke BIPM ya, yaitu lembaga ilmiah bertugas melakukan riset internasional dalam bidang satu dan standar fisik. Jadi artinya alat ukur yang ada di industri atau di laboratorium kita, bagaimana caranya hasilnya itu sampai tertelusur ke BIPM. Nah, dengan cara dikalibrasi. Kemudian satu sistem internasional seperti ini ya, jadi alat ukur panjang masa waktu listrik, tekanan cahaya dan kuantitas zat atau mol itu wajib dikalibrasi. Nah, untuk alat SCP ini masuk ke besaran kuantitas zat atau mol. Kemudian ketika kita mengkalibrasi ICP, kita harus memastikannya menggunakan CRM yang prima ya. Kenapa harus CRM primer yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016? Karena CRM primer itu memiliki komponen yang sangat tinggi. Untuk deregulasi dari CAN, CRM itu tidak boleh diincarkan. Misalnya CRM primernya 1000 ppm diincarkan jadi 1 ppm ya. Itu tidak direkomendasikan oleh asesor. Cuman ada beberapa hal yang produsennya itu belum ada yang kemasan 1 ppm. Nah, ketika misalnya ada CRM yang belum ada kemasan garis standar, nah itu masih boleh diabaikan aturan tadi. Tapi kalau misalnya seperti CRM turbidimeter yang sudah ada garis standar ya, misalnya 0,5 NTU, 20 NTU, dan 100 NTU, nah itu sudah harus menggunakan CRM tersebut ya. Tidak boleh lagi CRM turbidi yang 4000 NTU diincarkan. Kemudian ketika suatu alat ukur kita ketika kita mempunyai CRM ya yang expire, nah itu sebelum dimusnahkan harus diverifikasi dulu ya, siapa tahu hasilnya masih bagus. Nah, CRM tersebut itu bisa dipakai untuk kalibrasi maupun verifikasi, tetapi dengan catatan tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran verifikasi tadi terhadap nilai CRM di sertifikat COA-nya dengan rumus evaluasi terlampir dengan referensi terlampir. Kemudian alat yang dapat dikalibrasi salah satunya adalah kalibrator ya. Jadi meskipun kalibrator itu memiliki ketelitian yang sangat tinggi, tetapi juga dia mempunyai kesalahan. Makanya kalibrator yang kita gunakan juga harus terkalibrasi.
Kemudian pentingnya kalibrasi, salah satu pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan pada hasil analisa. Ya, jadi bagaimana cara kita analisa logam dengan menggunakan SCP dan hasilnya itu kita dapat percaya ya. Jangan sampai kita hanya memiliki analis yang kompeten tetapi alatnya belum tentu kompeten atau belum tentu akurat. Nah, itu salah satu pentingnya ya. Kemudian beberapa kapan kalibrasi diperlukan ya, termasuk ketika alatnya baru. Jadi meskipun SCP kita baru beli, baru datang ya dari vendor, nah alat itu harus dikalibrasi. Kemudian alat yang memiliki kelainan akurasi yang kita curigai, kira-kira SCP ini sudah tidak akurat, nah itu harus dikalibrasi ulang. Kemudian alat yang expired masa kalibrasinya ini tentu saja ya, ketika alat ukur yang expired masa kalibrasinya itu tidak boleh digunakan untuk analisa. Kemudian ada pun risiko dalam menunda kalibrasi ya, yaitu menghasilkan keputusan bisnis produk yang cacat ya, yang kurang tepat, kemudian berdampak pada keselamatan jiwa di industri, kemudian menghasilkan produk yang cacat. Jadi salah satu pentingnya kalibrasi itu ya, bukan hanya sekedar tempel-tempel stiker kalibrasi ya, bukan hanya sebatas persyaratan audit kan atau non kan ya, atau surveillance ya, atau internal eksternal, tetapi hasil kalibrasi itu sangat dibutuhkan untuk proses kegiatan yang ada di industri. Kenapa demikian? Karena di industri itu adalah 90% proses pengukuran. Artinya ketika ada proses pengukuran, industri tersebut pasti menggunakan alat ukur. Nah, jangan sampai ada kesalahan pengukuran yang berdampak pada keselamatan jiwa, terjadi insiden berupa ledakan atau kebakaran dikarenakan hasil pengukuran misalnya di steam boiler atau di mixed bed ya, atau di steam generator misalnya, atau di piping atau di safety pipe-nya tidak akurat pengukurannya sehingga menghasilkan suatu insiden yang berupa ledakan atau kebakaran. Kemudian misalnya di industri makanan minuman atau susu, misalnya flow meternya atau tangkinya atau temperaturnya tidak akurat pengukurannya, bisa jadi menghasilkan produk yang cacat ya, misalnya berapa kiloliter susu yang diproduksi karena hasil volume deminnya sama hasil komponen matriks susunya yang berbeda yang tidak sesuai dengan hasil pengukuran, nah itu akan menghasilkan produk yang cacat. Jadi kalibrasi itu jangan disepelekan ya, bukan hanya sebatas yang penting ada stiker kalibrasinya, karena sampai saat ini masih banyak teman-teman di laboratorium pengujian yang menganggap kalibrasi itu yang penting ada stiker kalibrasinya. Kemudian kalibrasi internal itu ya, itu diperbolehkan oleh NATA ya, referensi dari Australia tahun 2003 pada section 2 dan referensi dari Indonesia KNK 01 pada klausul 2.2.1.0. Tetapi dengan catatan kita mampu mengikuti kaidah-kaidah kalibrasi seperti kita ada prosedurnya, kita punya teknisi atau kalibrasi yang kompeten, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kalibrasi, kita punya ruangan kalibrasi, kita memantau kondisi sudah kelembaban, kita mempunyai kalibrator yang terkalibrasi, yang mampu mencapai tingkat telusuran. Nah, itu kita boleh melakukan kalibrasi internal. Coba dibayangkan Bapak dan Ibu ya, jika Bapak mempunyai suatu perusahaan, misalnya industri migas yang alatnya ada ribuan, kemudian mau kalibrasi eksternal ya, berapa biayanya dan berapa lama dikerjakan. Nah, dengan adanya kalibrasi internal ini, kita lebih bisa menghemat biaya untuk kalibrasi, kemudian ketika ada masalah, nah kita bisa langsung eksekusi untuk kalibrasi ulang seperti itu ya. Kemudian toleransi alat itu yaitu kondisi di mana penyimpangannya masih dapat diterima. Nah, toleransi alat ini berbagai sumber ya, ada dari metode, kemudian ada dari manual book, kemudian ada dari metode kalibrasi sendiri ya, kemudian ada dari referensi metode pengujian, ada dari standar metode dan seterusnya. Kemudian interval kalibrasi ini sudah diatur oleh 3 negara, yaitu Indonesia, kemudian Singapura dan Australia. Nah, untuk tabel-tabel interval kalibrasinya, beberapa alat ukur bisa di-download ya, atau diakses di Google Drive ini.
Kemudian persyaratannya itu ya sudah diatur pada ISO 1705 tahun 2017 pada klausul 7.8.4.3 di mana laboratorium kalibrasi itu tidak diizinkan menyatakan rekomendasi apapun terkait interval kalibrasi. Jadi sebenarnya interval kalibrasi itu ditentukan oleh kita masing-masing ya, tetapi harus tetap ada acuannya ya. Acuannya tadi di referensi dari tiga negara tersebut. Kemudian faktor penentuan interval kalibrasi itu biasanya terkait dengan variasi penggunaan alat, kemudian terkait masalah biaya ya. Jadi semakin mahal biaya kalibrasi alat itu, maka interval kalibrasinya lebih lama ya, dan seterusnya. Kemudian kalibrasi ulang atau biasa disebut rekalibrasi ya, yaitu kegiatan yang dilakukan melakukan kalibrasi sebelum waktu intervalnya habis. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh melakukan kalibrasi tidak boleh terlambat ya dalam melakukan kalibrasi, karena ketika interval kalibrasinya sudah habis, alat itu harus diberi label not use atau tidak boleh digunakan. Jadi Bapak dan Ibu harus kalibrasi ulang alat ukur itu dulu sebelum digunakan untuk pengujian sampel ya. Kemudian setelah kita kalibrasi ada lagi yang harus dilakukan, yaitu namanya cek antara ya, atau pengecekan antara, yaitu pengujian konfirmasi atau biasa disebut verifikasi alat ya, terhadap suatu alat ukur yang mengacu ke nilai acuan kalibrator. Nah, untuk persyaratan kalibrator yang digunakan ini tidak boleh tidak usah tertelusur ya, yang penting ada nilainya. Kemudian kenapa harus dilakukan cek antara atau biasa disebut pengecekan antara atau biasa disebut verifikasi alat? Karena itu sudah diatur di ISO 17005 tahun 2017 pada klausul 6.4.10 di mana jika pemeriksaan antara diperlukan untuk memelihara keyakinan pada kinerja peralatannya. Kemudian dipastikan untuk pengecekan antara ini sudah harus ada prosedurnya. Kemudian pentingnya cek antara, salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan status kalibrasi alat. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah melakukan kalibrasi SCP, apakah yakin di 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya hasilnya masih valid atau tidak valid ya, jangan sampai interval kalibrasinya masih valid tetapi masih sudah ada kelainan akurasi ya. Nah, itu bisa dipastikan dengan pengecekan antara. Kemudian ini salah satu contoh ya konsep cek antara, misalnya kita lakukan di bulan Maret, kemudian April, bulan Maret, Juni, September, dan Desember ya. Jadi selama interval kalibrasi itu masih aktif, nah itu di sela-selanya harus dilakukan pengecekan antara. Kemudian dulu itu interval kalibrasi ditentukan biasanya menggunakan kajian ya, atau biasa disebut control chart atau drift. Itu dulu waktu belum ada 3 referensi ini. Tetapi dengan adanya 3 referensi ini, sudah banyak teman-teman di laboratorium sudah menerapkan interval kalibrasi itu berdasarkan 3 rekomendasi tadi. Kemudian untuk kalibrasi, yaitu tempat di mana dilakukan kegiatan kalibrasi dan di mana laboratorium kalibrasi tersebut harus independen ya, tidak boleh mempunyai kepentingan sendiri. Kemudian untuk pemilih kalibrasi, sekarang sudah ada 450-an ya lab yang terakreditasi di Indonesia. Nah, salah satu pertanyaannya, bagaimana kita mengkalibrasi alat kita di lab tersebut, karena ada pilihan 450 lebih sekarang ya. Nah, dengan cara kita memastikan lab tersebut kompeten, maksudnya bisa mengkalibrasi alat itu. Kemudian jika dia mempunyai ruang lingkup, dipastikan nilai CMC pada ruang lingkup itu terkecil. Karena ketika CMC-nya kecil, maka hasil pengukuran alat di laboratorium tersebut itu adalah akurat ya. Akurat, yaitu CMC itu adalah calibration measurement capability, yaitu nilai kepastian yang terkecil yang mampu dikeluarkan atau diterbitkan oleh kalibrasi tersebut.
Kemudian sertifikat kalibrasi ini yaitu pernyataan formal yang diterbitkan oleh suatu instansi atau penerbit sertifikat di mana berisi hasil kalibrasi berupa standar yang digunakan, kemudian ketertuturan pengukuran, kemudian metode kalibrasi yang digunakan dan seterusnya. Ini salah satu contoh ya, sertifikat kalibrasi itu berisi per satu, yaitu berisi spesifikasi alat yang dikalibrasi, kemudian kondisi lingkungan, kemudian kalibrator yang digunakan, kemudian ketertelusuran pengukuran. Nah, ketertelusuran pengukuran ini tidak boleh menyebut lembaga atau nama instansinya, tetapi harus menyebut nomor akreditasinya. Masih banyak teman-teman di laboratorium kalibrasi yang menyebut lembaga kalibrasi ketertelusurannya tidak boleh ya, cukup menyebut nomor akreditasi saja. Kemudian metode kalibrasi yang digunakan ini harus termutakhir atau terupdate ya. Jangan sampai referensi kalibrasinya masih ada yang menggunakan tahun 1980-an ya, karena bisa jadi metode tersebut tidak cocok dengan alat yang diproduksi saat ini. Kemudian tanggal diterima ordernya, tanggal kalibrasi, kemudian hasil kalibrasi berupa titik ukur ya, standar readingnya, kemudian koreksi dan kepastian. Dan disampaikan kembali ya bahwa nilai kepastian pengukuran ini wajib dicantumkan di sertifikat kalibrasi. Nah, jika suatu sertifikat kalibrasi tidak mencantumkan nilai kepastian, maka sertifikat kalibrasi tersebut tidak bisa dikatakan tidak ada bukti ketertelusuran pengukurannya. Kemudian lampiran gambar atau tabel jika ada, misalnya kita kalibrasi oven, nah itu ada pemasangan termokopel, nah gambarnya itu harus dilampirkan ya, kalau di sertifikat di halaman terakhir sertifikat kalibrasi. Kemudian ada pun cara baca sertifikat kalibrasi, sederhana rumusnya ya, yaitu pembacaan alat ditambah koreksi plus minus kepastian 95. Kemudian bagaimana cara membaca sertifikat kalibrasi jika titik ukurnya tidak terkalibrasi? Bisa menggunakan 3 cara ya. Yang pertama bisa menggunakan rumus interpolasi, kemudian yang kedua bisa menggunakan regresi linear, Y sama dengan A ditambah BX ya. Kemudian jika koreksinya tidak linear bisa menggunakan regresi polinomial ordo 3 atau 3 titik perpotongan. Kemudian regulasi kalibrasi ya. Makanya kenapa harus wajib mengkalibrasi alat, itu sudah diatur di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6, di mana peralatan pengukuran yang dikalibrasi yang mempengaruhi keabsahan hasil pengukuran itu harus dikalibrasi ya, seperti itu. Kemudian untuk kalibrator yang digunakan ini yaitu alat atau bahan ukur atau instrumen yang digunakan untuk membandingkan hasil pengukurannya ya, tetapi dengan catatan kalibrator tersebut harus memiliki tingkat ketelitian setingkat lebih teliti dibanding alat yang mau dikalibrasi. Misalnya alat temperatur digital termometer kita mau kalibrasi dengan resolusi 0,1, berarti kalibrator yang kita gunakan harus memiliki minimal resolusi 0,01 ya, artinya setingkat lebih teliti ya. Nah, seperti ini contohnya tadi ya, ini sama saja verifikasi alat dengan pengecekan antara sama saja. Kemudian masih banyak teman-teman yang sampai saat ini ya, teman-teman di laboratorium itu masih banyak yang bingung ya, bedanya kalibrasi sama verifikasi. Banyak yang kebalik ya, ini dikatakan verifikasi, ini dikatakan kalibrasi. Untuk alat instrumen, orang di lab uji itu masih banyak mengatakan, wah, alat instrumen kimia itu tidak ada yang kalibrasi, adanya verifikasi. Nah, itu masih perlu diluruskan ya. Memang betul, caranya sama ya, caranya sama persis, cuman pelaporannya jauh berbeda ya. Poin pentingnya pada saat pelaporan, kalau kalibrasi itu wajib mencantumkan nilai ketidakpastian ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ketidakpastiannya, maka kalibrasi itu sudah bukan dikatakan kalibrasi, tetapi verifikasi. Jadi begitu ya.
Jadi kalau kalibrasi adalah proses penyesuaian atau adjustment pada alat ukur yang membandingkan ukurannya terhadap kalibrator yang mampu mencapai rantai ketertelusuran ya sampai kesatuan sistem internasional. Jadi artinya kalibrator yang digunakan itu harus dikalibrasi juga. Kalau verifikasi itu hanya pengecekan performa saja, memastikan bahwa kinerja alat ini bagus ya dan dapat digunakan untuk analisa. Tetapi kalibrator yang digunakan tidak usah mampu mencapai rantai ketelusuran, artinya tidak usah dikalibrasi ya, tidak usah dikalibrasi, yang penting ada alatnya dan ada nilai acuannya ya. Dan pada saat pelaporannya itu tidak perlu dilaporkan nilai ketidakpastian ya, cukup nilai koreksi saja. Jadi standar di pembacaan standar, pembacaan alat, nilai koreksi atau penyimpangannya berapa, tidak usah ada nilai ketidakpastian. Jadi itu bedanya ya. Jadi teman-teman yang masih menganggap alat instrumen kimia itu verifikasi ya, selama tidak ada nilai ketidakpastiannya memang betul itu verifikasi. Tetapi kalau misalnya kita melakukan hal yang sama tapi ada nilai ketidakpastian, nilai ketidakpastian itu adalah parameter ketertelusuran ya. Jadi kalau nanti kita akan tampilkan contoh pada ketidakpastian alat ICP ya. Jadi kalau misalnya kita menampilkan nilai ketidakpastian pada saat kalibrasi ICP ya, nah berarti kan hasil pengukuran itu kan mampu mencapai rantai ketertelusuran sampai kesatuan sistem internasional ya atau SI yang terdiri dari 7 besaran pokok, di mana SIP masuk besaran pokok kuantitas zat atau mol ya, seperti itu. Jadi itulah yang teman-teman dari pengujian harus update ya. Kemudian kalibrator sudah disampaikan tadi ya, seperti itu. Jadi kalibrator digunakan itu harus memiliki tingkat ketelitian setingkat lebih teliti dibanding alat yang mau dikalibrasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya ini digital termometer dengan resolusi 0,1 derajat Celcius. Nah, ini harus dikalibrasi dengan kalibrator yang resolusi minimal 0,01, artinya memiliki tingkat ketelitian setingkat lebih teliti dibanding alat yang mau dikalibrasi. Kemudian CRM ya. Nah, CRM yang akan kita gunakan itu harus dipastikan tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan CRM bawaan alat ya. Ya, masih banyak teman-teman ya di laboratorium pengujian yang menggunakan CRM bawaan alat. Contoh misalnya turbidimeter yang kalau boleh disebut merek ya, misalnya merek Hash. Nah, memang betul turbidimeter merek Hash itu memang ada bawaan CRM-nya. Tetapi kalau tidak ada bukti tersertifikasi ISO 17034 ya, seperti ini, tidak ada bukti di sertifikatnya ada tulisan ini, itu tidak boleh digunakan untuk kalibrasi. Tapi kalau mau hanya digunakan sebatas verifikasi itu boleh, ya kan sudah disampaikan tadi bahwa verifikasi itu tidak perlu ada bukti ketertelusuran pengukurannya, seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini salah satu contoh sertifikat CRM ya, yang untuk kalibrasi XRF. Nah, itu boleh menggunakan CRM Oreas ya. Nah, karena CRM Oreas itu sudah terakreditasi oleh NATA ya, dengan NATA ini akreditasi di Australia, di mana NATA ini sudah ada pengakuan dari ILAC MRA bahwa CRM yang dari NATA itu sudah tersertifikasi ini ISO 17034. Jadi CRM yang dari NATA dalam hal ini Oreas merek Oreas yang biasa dipakai di laboratorium pengujian nikel ya. Nah, itu sudah bisa digunakan CRM itu untuk kalibrasi alat-alat XRF, XRD dan seterusnya. Kemudian ini salah satu lab kalibrasi yang ada di perguruan tinggi ya. Kebanyakan labnya masih ada di kebanyakan kampus yang sudah punya lab kalibrasi itu masih di Jawa ya, di Pulau Jawa. Tetapi untuk pulau lain sepengetahuan saya belum ada ya untuk yang terakreditasi. Nah, salah satu yang lebih awal mengakreditasi yaitu Universitas 11 Maret
dan terakhir yang mengakreditasi adalah ITB Bandung. Jadi alhamdulillah beberapa perguruan tinggi ini sudah mengajarkan ke teman-teman mahasiswa dan mahasiswi untuk pentingnya kalibrasi ya. Jadi sebelum terjun ke industri, teman-teman itu sudah dibekali dengan ilmu kalibrasi. Karena kenapa? Karena saat ini kita di industri itu tidak hanya dibutuhkan orang kimia ya, misalnya tidak hanya dibutuhkan orang teknis ya, tetapi dibutuhkan juga orang yang memahami kalibrasi. Karena sekarang suatu perusahaan itu sudah banyak menerapkan ISO 17025 tahun 2017. Artinya di klausul itu ada aturan tentang pengujian, ada aturan tentang kalibrasi. Jadi ketika suatu perusahaan itu menerapkan sistem itu, sistem ISO tersebut, berarti perusahaan itu butuh orang yang mengerti bukan hanya sebatas pengujian, tetapi butuh orang yang mengerti juga dengan kalibrasi seperti itu. Nah, ini contoh alat yang dapat dikalibrasi, hanya contoh saja seperti alat volume, kemudian alat biaya ukur itu bisa kita kalibrasi juga, kemudian alat ukur dimensi ya, laser distance sama solid bisa kita kalibrasi, kemudian untuk uji ketebalan ya, ultrasonic thickness gauge dengan kaliper atau jangkar sorong, kemudian termokrometer, timbangan, barometer itu kita bisa kalibrasi. Ini hanya contoh saja alat-alat apa yang bisa kita kalibrasi. Kemudian salah satu parameter untuk pengujian kalibrasi SCP itu adalah akurasi ya, di mana nanti itu kita laporkan sebagai persen grafri ya, nilai pembacaan dibagi pembacaan standar dari 100%. Ini sudah sangat umum. Untuk presisi itu adalah RSD atau CP Horwitz ya. Yang ini kita akan hitung nanti. Nah, keberterimaan CP Horwitz itu adalah 2/3 ya, atau 0,6 dari persen CP Horwitz. Kemudian batas keberterimaan presisi itu tergantung konsentrasi analitnya, terlampir pada slide. Kemudian persen recovery juga batas keberterimaannya itu tergantung pada konsentrasi analitnya ya. Semakin kecil konsentrasi analit, maka rentang persen recovery itu semakin lebar. Kemudian ini contoh sama ya untuk persen RC tadi. Kemudian untuk keberterimaan persen CP harusnya terlampir. Nah, ini salah satu contoh perhitungan CP Horwitz, nanti tinggal diterapkan saja salah satu misalnya konsentrasi 1% dengan konsentrasi 1 ppm. Ini contoh tinggal diikuti saja nanti. Kemudian di lab kalibrasi juga itu harus ada namanya R&D ya, karena R&D itu dibutuhkan untuk proses pengembangan metode, teknologi, kalibrator dan yang kita gunakan. Salah satu manfaatnya itu kita bisa menjadi lab acuan ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa di Indonesia ini sudah ada 450 laboratorium ya, kurang lebih yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita menjadi lab kalibrasi nomor 1 di Indonesia ya, salah satu caranya ya kita harus menerapkan ilmu R&D ya, ilmu pengembangan, supaya harapannya kalibrator yang digunakan oleh lab kompetitor itu kita yang kalibrasi alatnya. Kemudian metode kalibrasi internasional tadi dari beberapa negara ya, misalnya dari organisasi internasional, kemudian dari Badan Akreditasi Dunia, kemudian dari beberapa negara, dari Amerika, STM, GIS, Jepang, SAC Singapura, NATA Australia, ya, kemudian DKD Jerman, Euramed dalam metodologi Eropa ya. Nah, metode-metode tersebut masih banyak dari luar negeri ya. Mungkin ini salah satu penyebab ya kenapa di Indonesia belum ada kampus yang mengajarkan secara khusus ya tentang kalibrasi. Mungkin belum ada penerapan di SKKN-nya atau mungkin belum ada penerapannya di modul pelajarannya ya. Tetapi di luar negeri sudah banyak ya kampus-kampus kalibrasi ya. Seperti itu. Jadi harapannya ke depannya kita sesama praktisi kalibrasi bagaimana kita bisa membuat suatu perguruan tinggi juga khusus kalibrasi ya, karena kenapa kalibrasi itu penting ya. Dulu yang penting hanya pengujian, tetapi saat ini di industri itu dibutuhkan juga orang yang bisa kalibrasi alat. Kemudian ini contoh metode kalibrasi nasional ya.
ini diterbitkan oleh BSN, banyak membahas tentang kalibrasi mesin ditekan, timbangan, spektro, dan seterusnya. Cuman referensinya ini atau BSN ini juga mengacu ke referensi dari luar, seperti tadi dari Euramet, kemudian dari ASTM, British Standard, dan seterusnya, AS atau Australian Standard, dan seterusnya. Jadi menerapkan juga dari beberapa referensi dari luar negeri juga ya, dari Eropa juga. Jadi belum ada yang murni memang dari Indonesia, belum ada. Kemudian ketika kita misalnya mau mengkalibrasi alat, kemudian tidak ada referensi dari internasionalnya, kemudian belum ada referensi dari BSN-nya. Nah, bagaimana kita mengkalibrasi alat? Misalnya nih, kita mau kalibrasi HPLC, tapi belum ada ISO-nya, belum ada ASTM-nya, belum ada British standarnya. Bagaimana? Nah, itu caranya adalah kita tetap bisa melakukan kalibrasi itu dan membuat prosedur tersendiri, prosedur internal atau SOP sendiri dari beberapa jurnal, referensi dan seterusnya. Tetapi dipastikan prosedur yang kita buat sendiri itu harus divalidasi dan diverifikasi. Jika hasilnya valid, nah, prosedur itu boleh kita gunakan. Kemudian sama kaitannya tadi ya tentang ready. Jadi sekarang dari Euramet ya, dari Badan Meteorologi Eropa ini ya sudah banyak mengeluarkan referensi yang terbaru, referensi yang tahun 2024. Nah, yang saya pelajari referensi update referensi itu hanya di Euramet. Kalau dari referensi ASTM, IC itu masih banyak yang belum update ya. Nah, ini salah satu contohnya untuk Euramet sudah ada referensi tahun 2024 tentang kalibrasi fusion pump ya. Ya banyak dikalibrasi di rumah sakit ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya untuk dari Inggris juga terupdate ya. Ini salah satu referensi terbaru untuk proyek ketidakpastian, yaitu referensi dari pada tahun 2024 tentang ketidakpastian pengukuran. Kemudian Euramet juga sudah mengeluarkan referensi untuk kalibrasi DWT ya, standar tertinggi di tekanan, sudah ada tahun 2024-nya. Kemudian ring gauge ya, tahun 2024-nya juga sudah ada. Kemudian meja ukur, nah tahun 2024-nya sudah ada juga. Jadi Euramet ini sangat update ya, karena mungkin dia fokus ke pengukuran, jadi lebih banyak penelitiannya. Kemudian dari BSN yang update baru dari kalibrasi Glasper, kemudian kalibrasi simulasi temperatur ya. Kemudian untuk inovasi teknologi kalibrasi ini dengan kemajuan teknologi alat ukur baru terus dikembangkan. Jadi baik standar, baik kalibrator maupun alat ukur yang ada di industri itu juga semakin hari semakin berkembang ya. Semakin hari semakin berkembang, artinya dulu pengukuran tekanan itu operator harus mencatat data-data pengukuran itu harus masuk ke power plant, harus masuk ke pabriknya. Tetapi dengan adanya perkembangan, dengan adanya ilmu terbaru ya, tentang pengembangan namanya transmitter, jadi operator itu tidak perlu lagi mencatat data-data pengukuran tekanan di pabrik, itu cukup melihatnya di control room atau namanya CCR ya. Jadi tidak perlu lagi mencatatnya itu karena proses pengukurannya itu adalah 24 jam non-stop. Jadi sangat membutuhkan waktu lama ya, dan membutuhkan banyak orang ketika mau mencatat data pengukuran itu 24 jam. Nah, itu salah satu teknologi kalibrasi ya, atau pengembangan alat maupun kalibrator. Kemudian teknologi baru kalibrasi ini, penelitian juga mencakup penerapan teknologi baru dalam proses kalibrasi seperti sistem otomatisasi, pemantauan jarak jauh atau kalibrasi berbasis cloud atau penyimpangan ya. Jadi data pengukuran seperti ada namanya temperatur recorder, kemudian kalibrator autoclave, kemudian untuk temperatur dan pressure. Jadi cukup kita menyimpan sensor ke dalam alat itu, tidak perlu lagi ada kabel, sistem kabel. Jadi data-data itu akan tersimpan nanti di memori dan bisa di-convert ke komputer ya. Jadi semakin canggih ya kalibrator kita, semakin memudahkan kita dalam melakukan kalibrasi. Karena seperti contoh ya, kalibrasi autoclave yang dulu metode lama itu masih menggunakan termokopel tipe K, artinya menggunakan kabel-kabel ya.
Nah, Pak, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa autoklaf itu adalah mempunyai uap tekanan tinggi ya. Ketika ada tidak rapat karena adanya termokopul penutup yang tidak rapat, maka uapnya akan keluar. Dan itu bisa bahaya ya, bisa over tekanan atau bahkan proses pengukurannya itu tidak sesuai karena ada uap tekanan yang keluar. Nah, seperti itu. Sekarang sudah ada sensor-sensor kalibrator yang tidak perlu menggunakan kabel, tetapi dia sistemnya wireless. Nah, itu salah satu teknologi barunya. Kemudian setelah dalam prosedur ini dipastikan harus termutakhir ya, harus terupdate karena di salah satu klausul ISO 17005 tahun 2017 kita diinstruksikan juga untuk menggunakan referensi atau metode yang termutakhir. Kemudian pengembangan kalibrator ya, jadi nanti kalibrasi sering melibatkan kalibrasi untuk mengembangkan bahan atau material referensi dalam kalibrasi. Nah, jadi bagian pengembangan ya ini tujuannya pekerjaannya setiap pada penelitian bagaimana mengembangkan suatu fungsi menjadi fungsi lain. Seperti salah satu contohnya dulu pada saat kalibrasi transmitter itu kita hanya mengukur satu-satu ya. Jadi kita ukur tekanannya dulu, baru kita ukur arusnya. Tapi dengan adanya teknologi terbaru, suatu kalibrator itu sudah bisa mengukur dua parameter secara waktu bersamaan. Untuk proses kalibrasinya, dengan adanya pengembangan ini, semua proses kalibrasi kita itu semakin cepat. Salah satu contohnya, misalnya buffer ya. Dulu kita masih membuat buffer fosfat, buffer sitrat ya, masih membuat larutan dulu sebelum kita melakukan kalibrasi atau verifikasi pH meter. Tapi dengan adanya CRM yang sudah jadi, nah ini memudahkan kita dalam melakukan kalibrasi bisa lebih cepat. Kemudian titik kalibrasi itu pada umumnya setiap 20% ya dari kapasitas maksimal. Nah, tetapi ketika ada permintaan pelanggan ya, itu bisa diikuti juga sesuai permintaan pelanggan. Kemudian untuk ketika kita mau akreditasi kalibrasi itu harus ada UBL kayak atau uji banding kalibrasinya, referensinya terlampir. Kemudian setelah kita UBL harus membuat laporannya dengan contoh terlampir. Kemudian untuk linearitas ini parameter pada saat kalibrasi nanti ya kita ukur linearitasnya. Persyaratannya itu harus lebih besar dari 0,997 ya, tapi masih ada yang membolehkan lebih besar dari 0,995. Kemudian ini contoh ya linearnya, contoh linearitasnya seperti ini. Kemudian untuk akurasi sudah dibahas tadi ya, akurasi itu parameter pentingnya pada saat kalibrasi instrumen kimia khususnya ICP, kemudian presisi juga. Kemudian deteksi limit ya, IDL, LOD atau LQ juga ya sama ya, itu parameter penting. Ini LQ-nya, ya, rumusnya hanya 10 kali standar deviasi ya. Kemudian sensitivitas juga sangat penting, ini sebenarnya diperuntukkan untuk AS saja ya, sensitivitas itu. Kemudian tujuannya apa setelah kalibrasi? Yaitu karena kalibrasi itu masuk di bagian jaminan mutu ya, di mana jaminan mutu adalah proses penetapan dan penggunaan standar untuk pengolahan secara konsisten dan berkelanjutan yang diterapkan atau yang untuk kepentingan suatu laboratorium ya. Jadi ketika kita suatu laboratorium biasa tidak ada jaminan mutunya, maka hasil analisa atau hasil kalibrasi itu tidak dapat dipercaya oleh semua pihak. Seperti itu untuk dasar-dasar kalibrasi tadi. Mungkin ada yang mau bertanya lebih awal tentang dasar-dasar kalibrasi sebelum kita lanjut ke materi inti ya tentang ICP. Teman-teman bisa bertanya, bisa open mic atau open kamera, atau bisa melalui kolom chat. Dipersilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh ya Bapak, dari mana? Perkenalkan, nama saya Reza Ilham Satria. Iya Pak. Jika kita mempunyai sebuah CRM, kemudian kita lakukan verifikasi, kemudian ada sebuah sampel, dan kita sudah validasi dengan CRM tersebut. Apakah sampel tersebut boleh digunakan untuk verifikasi selanjutnya, Bapak? Boleh Pak, itu namanya in-house standar ya. Itu masuk ke rantai ketertelusuran juga.
Kalau yang dibolehkan itu hanya verifikasi alat ya, tetapi kalau misalnya mau dipakai kalibrasi itu tidak boleh karena sudah diatur tadi harus memiliki kemurnian yang sangat tinggi karena masih banyak teman-teman di lab pengujian khususnya ya itu karena belum ada CRM-nya atau belum beli atau inde atau seperti apa dia gunakan in-house standar itu untuk kalibrasi. Nah itu tidak boleh seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Berarti kunci dari kalibrasi tadi, CRM yang digunakan harus standar ISO 17344 tadi ya Bapak? Iya Pak, betul. Tidak boleh bawaan alat ya karena banyak CRM yang bawaan alat itu yang belum tersertifikasi ISO 17134 Pak. Baik Bapak, sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Sama Pak, ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya tentang dasar-dasar kalibrasi sebelum kita masuk ke materi inti? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi inti saya. Tes, tes, satu. Tes, tes, satu. Oke, kita masuk ke materi inti. Untuk ICP ini sudah sangat umum ya, teman-teman pengajian lebih paham ya tentang ICP ini. Jadi kita hanya review aja kembali ya. Jadi ICP ini adalah alat instrumentasi kimia untuk mengukur konsentrasi multi unsur atau biasa sebut multi elemen suatu logam ya dalam sampel yang memanfaatkan plasma. Plasma ini sumber pembakarannya di ICP. Kalau di AS itu adalah nyala udara ya, asetilen biasanya ya, yang sangat panas, mencapai suhu sekitar 10.000 Kelvin ya, sangat panas ya. Digunakan terutama dalam analisis spektrofotometri untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi unsur-unsur dalam sampel. Nah, sampelnya ini bisa berupa air limbah, lubrikan, pelumas, dan seterusnya, oli, dan seterusnya. Pupuk, sampel pupuk juga bisa. Kemudian untuk prinsip kerjanya, jadi sampel disedot, sampel yang sudah dipreparasi ya, disedot melalui pipa kapiler dengan menggunakan pump menuju nebulizer. Pada saat bersamaan, nebulizer dialirkan gas argon sehingga sampel-sampel akan terkabutkan membentuk aerosol dalam spray chamber. Aerosol dengan ukuran partikel kurang dari 5 mikrometer akan bercampur dengan gas argon menuju torch. Ya. Torch ini seperti burnernya AS ya. Aerosol yang ukuran partikelnya lebih besar dari 5 mikrometer akan terbuang ke tempat pembuangan limbah. Makanya di ACP itu ada tempat pembuangan limbah. Di puncak torch ya, akan terjadi pembakaran sekitar 10.000 Kelvin sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam sampel akan teremisi ya. Intensitas cahaya yang akan diteruskan akan dideteksi oleh detektor dalam satuan kon per sekon menghasilkan nilai intensitas sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan. Semakin tinggi intensitas, maka semakin tinggi konsentrasi unsur yang dianalisis dalam sampel. Jadi prinsipnya sama persis dengan AAS, cuman metode pembakarannya yang berbeda, burnernya juga bukan burner tapi torch ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian aplikasi alat ICP ini sangat banyak ya, diaplikasikan khususnya di industri dan pertambangan. Kemudian di geologi, bioteknologi, dan lingkungan ya, apalagi lingkungan ya, tiap hari mengukur konsentrasi logam air limbah. Kemudian farmasi, kesehatan, pangan, dan pertanian, industri petrokimia juga ya. Kemudian di pemerintahan dan pendidikan biasanya alat-alat sekolah kimia, sekolah-sekolah kimia ya, seperti sekolah kejuruan kimia, atau di universitas, misalnya di Fakultas MIPA Kimia. Kemudian parameter kalibrasi ICP ya ada pertama linearity, kemudian sensitivity ya, kemudian akurasi dan kemudian detection limit ya. Nah, itu masing-masing menggunakan keterangannya ya. Linearity menggunakan deret CRM larutan standar, kemudian detection limit ini menggunakan larutan blanco. Nah, larutan blanco harus disesuaikan dengan pelarutnya CRM ya.
Biasanya kalau pelarutnya secara multielemen itu adalah asam nitrat 5 encer 5% ya. Asam nitrat 5%. Nah, kalau misalnya pelarutnya CRM dari 1000 ppm itu adalah asam nitrat 5%, berarti pada saat membuat larutan belangko juga harus menggunakan asam yang sama ya. Kemudian sensitivity ini menggunakan konsentrasi dari konsentrasi standar yang terkecil. Misalnya pada saat membuat dari standar yang terkecil adalah 0,5 ppm, maka 0,5 ppm lah yang digunakan. Kemudian akurasi presisi ini sama ya, bisa menggunakan 2 ppm atau 1 ppm terserah, bebas. Kemudian parameter selanjutnya sama ya, presisi menggunakan standar 2 ppm, kemudian wajib menghitung ketidakpastian sehingga mengetahui nilai koreksinya, kemudian dievaluasi ya dengan rumus nilai koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil dari toleransi ditambah ketidakpastian. Jadi seperti itu ya untuk parameternya. Kemudian metode kalibrasinya kita harus menggunakan ya, sudah disampaikan di slide awal, wajib menggunakan CRM multi elemen ya yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016 ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh lagi menggunakan atau membuat larutan standar dari nimbang-nimbang ya, dari bubuk misalnya terusi CU45H2O. Untuk membuat standar CU, Bapak dan Ibu menimbang terusi, kemudian dilarutkan menggunakan asam encer. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ banyak kesalahan ya. Pertama, ada kesalahan penimbangan, kemudian kesalahan pengenceran, kesalahan memipet volume, dan seterusnya. Makanya disarankan harus menggunakan CRM yang sudah tersertifikasi ISO 17034. Kemudian wajib menggunakan glassware atau micropipet yang terkalibrasi, kemudian labu semprot untuk membuat larutannya aquabides. Nah, ini disarankan menggunakan aquabides ya. Kalau boleh jangan menggunakan aquades karena aquabides lebih murni karena 2 kali destilasi kan. Kemudian artefak itu sendiri dan ICP dan seterusnya. Kemudian ini seperti ini ya, contoh cara multi elemennya. Ini dalam kardus ini mereknya dari Merz ya, atau dari Jerman. Kemudian glassware, nah pastikan terkalibrasi. Kemudian termikrometer untuk pengukuran suhu dan kelembaban. Kemudian labu semprot ya, dan tisu untuk mengeringkan leher labu ukur ya. Jadi pastikan teman-teman, saya masih banyak lihat ya, teman-teman di lab pengujian itu pada saat mau menghomogenkan leher labu ukurnya itu belum dikeringkan ya. Pada saat belum dikeringkan artinya volumenya akan bertambah dan tidak akan sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian ini contoh ya, Bapak dan Ibu bisa melihat ya, ini contoh botol CRM multi elemen ya. Di sini tulisannya ICP multi element standard solution ya. Nah, ini sudah ada konsentrasi logamnya ya, ada perak, ada aluminium, barium, kemudian kalsium, kadmium dan seterusnya ya, ada beberapa kurang lebih 20-an logam. Nah, ini brandnya dari Merz ya, dari Jerman ya. Kemudian ini sudah tersertifikasi ISO 17034. Nah, biasanya itu memiliki expired date-nya kurang lebih 4 tahun. Kemudian di sertifikat COA-nya atau CRM itu sudah ada nilai ketidakpastian atau uncertainty. Kemudian Bapak dan Ibu wajib CRM ini harus disimpan dalam showcase. Kurang lebih suhunya 20 derajat Celcius. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menyimpan CRM ini lagi di bawah laci ya. Masih banyak saya lihat teman-teman di lab pengujian CRM-CRM itu disimpan di laci di bawah meja kerjanya, karena ketika disimpan di bawah laci maka expired date-nya itu bisa lebih cepat ya, kurang lebih karena ada pengaruh suhu kelembaban, tekanan udara dan seterusnya. Kemudian dipastikan Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan CRM yang expire. Jangan sampai Bapak dan Ibu menganggap CRM ini masih banyak nih, lumayan kan, mubazir. Nah, itu kalau secara teori oke lah, tapi secara aturan itu tidak boleh. Mubazir tidak mubazir itu tidak ada di aturan ISO 17034, oke? Nah, ini salah satu contoh sertifikat CRM multi elemen ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika dia terakreditasi ISO 17034 di sertifikat CRM itu ada seperti ini stempel
ISO 17034 tahun 2016 ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena ini sudah ada pengakuan dari ILAC MRA. Nah, ILAC MRA ini adalah pengakuan akreditasi secara internasional ya. Nah, ini masing-masing logamnya, unsur-unsur logamnya. Kemudian ini sudah ada nilai kepastian ya. Sudah ada nilai kepastian masing-masing unsur logam, dalam hal ini 5 ppm ya, kurang lebih. Kemudian dari MERS ya, dari Jerman, DAX ini akreditasinya Jerman ya, seperti tadi. Kemudian ini halaman keduanya. Nah, ini sudah ada ya ketertulisan pengukurannya dan seterusnya ya. Jadi disampaikan kembali bahwa Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan CRM bawaan alat kecuali ada bukti CRM bawaan alat itu, ada bukti di sertifikatnya sudah tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Kemudian ini rumus larutan pembuat rumus density ya, untuk ketika kita mau mengencarkan CRM tadi, apakah density-nya berubah, itu bisa ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Tetapi untuk masuk di perhitungan tidak masuk di perhitungan, hanya informasi tambahan saja. Kemudian pada saat kita mengencarkan CRM primer tadi, seperti ini rumusnya sederhana ya, rumus pengencaran saja. V1 dikali konsentrasi 1 sama dengan V2 dikali konsentrasi kedua. Ini saya rasa sih sudah sangat umum ya, tidak perlu dijelaskan lebih lebar. Kemudian adapun persyaratan dalam pembuatan dari larutan standar ya. Nah, yang pertama kita menggunakan CRM yang sertifikasi 17034, kemudian menggunakan peralatan glassware yang terkalibrasi ya, seperti misalnya pipet volume, labu ukur ya, labu ukur. Kemudian pada saat kita mau memipet V1 itu hanya boleh menggunakan satu alat ukur ya. Misalnya V1-nya 15 mili. Nah, kita tidak boleh menggunakan pipet volume 10 mili ditambah pipet volume 5 mili, itu tidak boleh. Karena semakin banyak alat ukur yang digunakan, semakin banyak kesalahan. Jadi artinya Bapak dan Ibu harus menggunakan mikropipet kurang lebih yang 15 mili. Nah, mikropipet kan jadi tinggal disetting saja 15 mili, dan mikropipet itu akurasinya lebih tinggi dibanding pipet volume yang kita gunakan. Makanya sekarang sudah banyak di industri, misalnya di laboratorium ya, sudah menggunakan mikropipet untuk membuat dari standar, tidak lagi menggunakan pipet volume. Kemudian kenapa tadi tidak menggunakan pipet volume lagi? Karena pada saat kita memipet dan membutuhkan variasi pemipetan yang misalnya 15 mili, pipet volume kan kalau nggak salah itu jarang ya, ada 15 mili, biasanya itu dia bulat-bulat, misalnya 1 mili, 5 mili, 10 mili, 25, 50, dan 100. Variasi pengukurannya itu terbatas ya kalau pipet volume. Tapi kalau mikropipet variasinya banyak ya, dan dia juga akurat pengukurannya ya. Kemudian memiliki prosedur pengecaran yang benar. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh tabel untuk kita membuat dari standar AS atau SCP sama saja ya, unsur logamnya, volume larutan induk, konsentrasi, dan seterusnya seperti ini ya, di mana range pengujian sampelnya sekitar 0 sampai 30 ppm. Dan diingat Bapak dan Ibu ya, pada saat membuat dari standar harus disesuaikan dengan konsentrasi analitnya. Kalau konsentrasi analitnya sekitar 50 ppm, berarti dari standar ini tidak cocok. Berarti Bapak dan Ibu harus membuat dari standar 0 sampai 100 ppm. Ya, jadi dari standar itu, dari larutan standar harus disesuaikan dengan konsentrasi analit atau sampel seperti biasanya seperti apa ya. Kemudian untuk teknik kalibrasinya, ya, ini preparasi CRM-nya ya, seperti ini CRM-nya. Standar ini dipilih berdasarkan rentang konsentrasi yang diharapkan dalam sampel yang akan dianalisis. Jadi disesuaikan, kalau misalnya Bapak dan Ibu sampelnya sekitar 5 ppm saja, berarti Bapak dan Ibu cukup membuat dari larutan standar 0 sampai 10 ppm saja, tidak perlu sampai 50 ppm. Kemudian penyetelan instrumen biasanya diatur itu adalah RF-nya, radio frekuensinya, suhu plasma, dan laju aliran gas argonnya ya, yang diatur biasanya seperti itu.
Kemudian, nah ini salah satu contoh ya untuk kalibrasi ICP. Jadi CRM dari ultra standar dianalisis menggunakan ICP. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus membuat metodenya dulu ya. Di software ICP itu berbeda-beda ya. ICP merek Agilent, merek Shimatsu dan seterusnya, merek Thermoscientific dan seterusnya. Pasti softwarenya berbeda-beda. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu memastikan membuat metode baru dulu khusus kalibrasi untuk memasukkan nilai-nilai konsentrasi standarnya seperti tadi misalnya 0 sampai berapa 12 ppm. Nah, itu dimasukkan, di setting berapa laju aliran gas argon dan seterusnya. Itu metode apa pada saat pembuatan metode atau di software itu disesuaikan saja di manual book ya atau SOP atau instruksi kerjanya. Nah, setelah itu metodenya dipanggil untuk melanjutkan hasil apa proses kalibrasi ini. Ketika metodenya sudah dipanggil, jadi CRM dari rata standar dianalisis menggunakan ICP untuk menghasilkan kurva kalibrasi seperti ini ya, yang menghubungkan intensitas dengan konsentrasi dari rata standar. Kemudian kurva kalibrasi dibuat minimal 5 ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan 3 ya. Ada yang pernah saya lihat dia dari standarnya hanya 3 dengan alasan standar apa? CRM-nya terbatas dan seterusnya. Kemudian membuat 5 deret minimal ya. Berarti kan minimal, berarti kalau Bapak mau membuat 7 itu lebih bagus kan di sini minimal kan. Minimal 5 deret lautan standar dengan konsentrasi yang berbeda ya. Mencakup rentang ukur pengujian sampel. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika sampel logam Bapak sekitar 5 ppm, berarti Bapak cukup membuat 0 sampai 10 ppm dari larutan standarnya saja. Tapi kalau misalnya konsentrasi Bapak 50 ppm, berarti Bapak tidak boleh membuat hanya 0 sampai 50 0 sampai 30 saja. Intinya konsentrasi analit itu harus masuk di dalam deret larutan standar ya. Kemudian pengukuran kalibrasi sama ya seperti tadi ya, melakukan pengukuran detection limit, sensitivitas, akurasi dan presisi. Nah, untuk prosedur kalibrasi lebih lanjut, ini hanya ada contoh ya, bisa di-download di link Google Drive ini. Ini kalau nggak salah ini prosedur untuk merek varian ya, ICP varian. Nanti tinggal diikuti saja, ini kebanyakan instruksinya tentang masuk ke software ya, softwarenya ICP tersebut. Tetapi pada intinya software itu ketika sudah kita membuat metode kalibrasi, tinggal pada saat mau kalibrasi lihat itu tinggal dipanggil ya atau tinggal dibuka metode yang kita sudah simpan. Nah, ini contoh datasheet kalibrasi ya, izin saya screen. Untuk contoh datasheet kalibrasi ICP kurang lebih seperti ini ya, judulnya, kemudian metode kalibrasinya, kemudian di sebelah ini adalah spesifikasi alat yang dikalibrasi, misalnya ICP, nomor serinya, tipe, model dan seterusnya. Kemudian tanggal kalibrasinya, standar digunakan, misalnya CRM multi elemen ya. Produk numbernya, lot kode numbernya harus dimasukkan ya, kemudian medianya misalnya aquabidas atau blankonya apa asam nitrat 5% misalnya. Kemudian suhu kondisi ruangan, suhu dan kelembaban awal kalibrasi, pertengahan kalibrasi dan selesai kalibrasi. Nah, suhu ini harus dicatat 3 kali ya, tidak boleh dirapel. Masih banyak teman-teman yang saya lihat dia hanya menulis 1 kali saja, nanti setelah itu dirapel ya, itu tidak boleh. Kemudian nomor seri termohigrometernya ditulis di sini ya, karena termohigro kita misalnya banyak ya. Kemudian parameter linearitas ini sama ya, misalnya blanko asam nitrat HNO3 5% ya. Kemudian standar berapa, misalnya CU 0,5 1 3 5 7 10 misalnya. Ada referensi yang saya dapat bahwa pembuatan deret larutan standar itu harus nilainya yang ganjil ya. Cuman referensi internasionalnya saya belum dapat. Nanti dibantu diinformasikan jika ada referensinya ya. Jadi disebutkan bahwa pada saat membuat nilai deret standar itu harus yang ganjil. Misalnya 0,5, 1, 3, 5, 7, 10 dan 7, 10 dan seterusnya. Nanti dibantu kalau ada informasi kenapa harus ganjil ya. Kemudian hasil ukurannya ini berupa intensitas ya, nanti ditulis saja ini intensitas untuk ICP, kalau S kan absorbansi.
Kemudian parameter sensitivitasnya harus mencantumkan konsentrasi yang terkecil, misalnya tadi CU 0,5 ppm ya. Nanti pembacaan alatnya kalau bisa yang langsung konsentrasi ppm miligram per liter saja, konsentrasi langsung. Tidak perlu lagi ke absorbansinya, karena kan saya rasa SCP itu sudah canggih sekarang ya. Kemudian untuk presisi ini biasanya itu di konsentrasi 1 atau 2 ppm, nanti disesuaikan ya, membacanya 10 kali. Nah ini kalau misalnya Bapak di ICP-nya mau logamnya banyak, misalnya CU, AG, AL, AS, HG, dan seterusnya, tinggal dicantumkan saja 5 logam ya. Tinggal dicantumkan saja, akurasi sama. Nah LOD ini adalah pembacaan blanko ya. Blanko ya, di ini blanko, misalnya blanko asam nitrat 5%, HNO3 5%, dan ditulis sebanyak, nah ini nilainya kalau bisa langsung nilainya ppm ya, miligram per liternya berapa. Sama untuk LOD, LQ-nya juga sama, pengukuran blanko. Seperti itu ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk perhitungan kalibrasinya ya, kita masuk ya. Untuk hasil ICP ini rumusnya sudah sangat umum ya. Cuma di ICP itu kan sudah menghasilkan nilai konsentrasi ya. Jadi kita tidak perlu lagi nulis seperti ini, karena di komputer itu sudah ada nilai ppm-nya. Tapi secara teori kita perlu tetap secara basic ya, ilmu basicnya kita juga tetap harus tahu ya, bahwa hasil ICP itu diperoleh dari intensitas sampel dikurang blanko dikali konsentrasi standar dikali volume sampel dikali faktor pengenceran jika ada dibagi intensitas standar dikali bobot sampel ya. Kemudian kalibrasi itu tidak lepas erat kaitannya dengan ketidakpastian ya. Ini sangat sering kita bahas ya. Untuk ketidakpastian itu adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Orang awam biasa sebut adalah nilai plus minus hasil pengukuran atau pengujian. Kemudian uncertainty itu sudah diatur juga di Badan Akreditasi Dunia ya, yaitu ILAC G8 tahun 2019 pada klausul 3, di mana setiap nilai terukur harus melaporkan nilai ketidakpastian pengukuran. Kemudian di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 7.6 kita juga diperintahkan ya untuk menghitung nilai ketidakpastian. Nah, nilai ketidakpastian ini sebenarnya harus sudah diterapkan di lab pengujian juga, karena ISO 17025 itu tahun 2017 sudah mengatur di lab pengujian maupun kalibrasi. Artinya di lab pengujian juga itu kalau menguji sampel harus juga menghitung nilai ketidakpastian. Tapi sampai saat ini yang saya perhatikan, di lab pengujian itu hanya sekali dalam menghitung nilai ketidakpastian pada saat dia mau akreditasi lab. Tapi kesehariannya itu hanya melaporkan nilai hasil dan referensi yang digunakan atau metode pengujian yang digunakan. Tetapi kalau dikalibrasi, setiap dia kalibrasi alat harus menghitung nilai ketidakpastian. Kemudian tipe ketidakpastian pengukuran sudah kita ini ya sering bahas ya, yaitu ada tipe A dan ada tipe B. Tipe A itu ketika proses pengukurannya berdasarkan statistik ya, atau pengulangan pembacaan alat, atau biasa disebut simplo, duplo, dan triplo. Kemudian tipe B ini proses sumber kesalahannya itu berdasarkan bukan metode statistik seperti pengaruh CRM, spesifikasi alat, kemudian bahan kimia, pengaruh lingkungan, dan seterusnya. Kemudian uncertainty itu sudah disampaikan tadi, nilai ketidakpastian itu adalah sebagai parameter ketertelusuran pengukuran. Jadi artinya kalau ada sertifikat kalibrasi tidak ada nilai uncertainty-nya, maka sertifikat kalibrasi tersebut tidak terdapat bukti ketertelusuran pengukuran. Kemudian sumber-sumber kesalahan biasanya disebabkan oleh 5 poin ini ya, biasanya dari instrumen terkait dengan akurasi alatnya, kemudian kesalahan dari lingkungan ya, pengaruh biasanya suhu dan kelembaban dan tekanan udara, kemudian human error biasanya itu karena keterampilan dan pengalamannya yang masih kurang, kemudian model matematika biasanya itu karena salah konversi satuan, salah rumus, ketidakpastian bahan misalnya stabilitas dan homogenitas suatu CRM atau bahan kimia.
Kemudian distribusi ketidakpastian ini adalah penyebaran nilai hasil nilai hasil pengulangan ya, pengulangan pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya kita mau mengetahui nilai pengulangan keempat itu berapa ya, itu bisa ditahu di distribusi kepastian. Nah, distribusi ketidakpastian ini juga akan kita gunakan ya untuk nanti menghitung faktor cakupan ya. Kemudian ini salah satu contoh distribusi ketidakpastian ya, ada distribusi normal dipakai ketika sumber kesalahannya berdasarkan sertifikat kalibrasi. Kemudian distribusi rektangular ini ketika sumber kesalahan berdasarkan asumsi kayak pengaruh lingkungan, udara, dan seterusnya. Kemudian distribusi triangular ini dipakai ketika display alat itu adalah bentuknya analog seperti vernier caliper, pressure gauge, dan seterusnya. Untuk USEP ini hampir tidak dipakai, hanya teori secara statistik saja. Kemudian derajat kebebasan ini diperoleh dari F hitung ya, dari F hitung atau biasa disebut degree of freedom ya, atau biasa disebut tabel UJT. Nah, di situ ada ya disampaikan. Kemudian derajat kebebasan efektif ini juga sebagai parameter ya keandalan dalam menghitung ketidakpastian. Jadi semakin tinggi nilai derajat kebebasan efektif, maka semakin handal kita dalam menghitung ketidakpastian, dan sebaliknya semakin kecil nilai derajat kebebasan efektif, maka kemungkinan besar ada kesalahan dalam perhitungan ketidakpastian. Biasanya diperoleh kesalahan karena hasil pengukuran standar deviasi yang terlalu besar. Rumusnya terlampir pada pojok kanan di bawah tadi ya. Kemudian sensitivity coefficient ini atau pengkonversi satuan itu dihitung ketika ada perbedaan satuan antara output terhadap satuan input ya. Nah, kita bisa tentukan dengan dua metode. Yang pertama bisa menggunakan rumus perbandingan ya, antara yang diketahui sama yang berpengaruh. Metode kedua bisa menggunakan rumus turunan parsial ya. Jadi artinya model matematika tadi, intensitas sampel dikurangi intensitas belangko dikali volume dan seterusnya, itu kita turunkan satu tingkat ya, menggunakan turunan parsial atau dx per dy, di mana misalnya dz per dx sama dengan 1 per y atau minus x per y kuadrat. Nah, jadi salah satu poin tersulit dalam menghitung ketidakpastian adalah di sensitivitas koefisien. Artinya bagaimana pengaruh temperatur, pengaruh gravitasi ya bisa dirubah menjadi satuan miligram per liter ya, itu yang paling sulit. Saya sendiri saja butuh waktu 5 tahun untuk belajar sensitivitas koefisien ini. Kemudian ketidakpastian gabungan adalah sumber-sumber kesalahan tadi ya, dari kesalahan pertama, kedua, dan seterusnya itu digabungkan, masing-masing dikuadratkan dan diakarkan dan dijumlahkan. Nah, rumusnya itu nomor 1. Untuk rumus 2, 3, dan 4 ini dipakai ketika kita mau menghitung ketidakpastian pengujian di laboratorium kimia. Kemudian ini salah satu contoh ya dalam perhitungan ketidakpastian gabungan. Jadi tadi misalnya sumber-sumber kesalahan dari instrumen, dari lingkungan, kemudian dari operator. Nah, masing-masing nilainya dikuadratkan ya, dikuadratkan semua. Setelah itu dijumlahkan dan diakarkan sehingga memperoleh nilai 0,27. Kemudian ketidakpastian bentangan ini yang tadi ya, ketidakpastian gabungan dikali faktor cakupannya. Rumusnya U sama dengan K dikali UT. Faktor cakupan itu adalah angka yang dikalikan dengan uncertainty combine menghasilkan tingkat kepercayaan CL atau confidence level 95%. Artinya 95% kita percaya hasil pengukuran kita benar itu hanya sebesar 95%. Karena kenapa tidak 100%? Karena di dunia ini tidak ada jaminan hasil pengukuran yang benar itu 100%. Kemudian ada pun cara menghitung ketidakpastian. Yang pertama kita tentukan dulu ya rumus model matematika tadi yang intensitas sampel dikurang belangko. Kemudian kita identifikasi sumber-sumber kesalahannya berdasarkan fishbone atau diagram tulang ikan ya, seperti tadi. Kemudian kita evaluasi apakah fishbone ini masuk ke tipe A atau tipe B. Kemudian ketika ada perbedaan satuan output terhadap input, itu harus dihitung CI-nya tadi ya berdasarkan turunan parsial. Kemudian masing-masing ke sumber kesalahan tadi kita gabungkan ya, kita combine
masing-masing dikuadratkan. Setelah itu kita hitung faktor cakupan dari nilai dari kebebasan efektifnya. Setelah itu kita pastikan bentangan, tinggal mengalihkan faktor cakupan dikalikan dengan uncertainty combine, seperti itu. Kemudian ini salah satu contoh ya dalam fishbone ya. Fishbone-nya untuk kalibrasi ICP ya, seperti tadi fishbone atau diagram tulang ikannya, misalnya kalibrasi ICP ya. Jadi kira-kira kesalahannya itu atau yang berpengaruh itu misalnya larutan standar CRM, kemudian glassware yang digunakan, alat yang dikalibrasi, pengulangan dan ketelitian atau resolusinya, kemudian kurva kalibrasi kira-kira berpengaruh kepada hasil pengujian tadi. Kemudian pada saat mengecerkan larutan standar dari 1000 ppm menjadi 1 ppm kira-kira ada kesalahan. Kemudian dari lingkungan operator itu terkait dengan sinyal instrumen dan preparasi dari larutan standarnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini contoh rumus rata-rata dan standar deviasi sudah sangat umum ya rumusnya, kita skip saja. Nah, untuk mengenai kepastian CRM yaitu uncertainty yang ada di sertifikat CRM-nya dibagi K atau faktor cakupan K atau K sama dengan 2. Untuk readability setengah resolusi dibagi akar 3, kenapa akar 3? Karena dia rektangular. Kemudian untuk repeatability standar deviasi dibagi akar jumlah data. Kemudian stabilitas CRM-nya setengah uncertainty dibagi akar 3. Kemudian glassware-nya itu ketidakpastian glassware dibagi faktor cakupan atau K sama dengan 2. Untuk volume larutan itu volume dikali expansion thermal dikali selisih temperatur pada suhu 20 dibagi akar 3. Kemudian untuk linearitas standar error dibagi akar jumlah data di mana dari kebebasan jumlah variabel dikurangi 2. Untuk olah data kalibrasinya izin saya screen. Untuk olah data, ini ada data sampel, suhu kelembaban, sheet olah data, UA itu uncertainty ya. Kemudian draft sertifikat kalibrasinya. Untuk data sampelnya seperti ini ya, ini nomor order kalibrasi misalnya, kemudian nama instansinya apa, alamatnya di mana, kemudian lokasi kalibrasinya di mana ya. Kemudian identitas alat, nama alatnya apa, mereknya apa, nomor seri dan seterusnya. Kemudian range atau resolusi dicantumkan ya dalam satuan ppm. Kemudian ketentuan pengukuran itu adalah menyebut nomor akreditasi tadi CRM-nya ya, nomor akreditasinya ya, misalnya DRM 15185 dan seterusnya. Kemudian tanggal kalibrasinya, metode kalibrasi yang digunakan, dikalibrasi oleh siapa, disahkan dan diperiksa dan disahkan oleh siapa. Kemudian ini awal kalibrasi, ini suhu dan kelembaban ya. Awal kalibrasi, pertengahan dan terakhir, ini hanya interpolasi termohigrometer saja. Kemudian UC ini diganti ya ketidakpastian temperaturnya, kemudian yang ini ketidakpastian humidity-nya ya. Kemudian di olah data ini fokus yang warna kuning ya. Selain bukan warna kuning itu tidak perlu diapa-apain. Nah, ini konsentrasi standarnya misalnya 0,5 sampai 2 ppm misalnya. Ini hasil pengukuran intensitasnya, kemudian deteksi LOD LQ-nya itu adalah pembacaan dari konsentrasi Blanco. Kemudian sensitivitas itu konsentrasi terkecilnya, suatu dari standar ya, misalnya akurasi dan presisi itu misalnya konsentrasi 1 ppm atau 2 ppm. Jadi tinggal masukkan saja konsentrasinya. Selain bukan warna kuning tidak perlu diapa-apain karena sudah rumus ya, seperti itu. Kemudian untuk uncertainty ini sudah otomatis menghitung ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi tadi menghitung CI, tidak perlu hitung dari kebebasan dan seterusnya ya. Sudah otomatis ya, sudah ngeling seperti itu. Kemudian ini untuk parameter sensitivitasnya juga sudah ngeling ya. Untuk CI-nya sudah terhitung sendiri. Kemudian untuk parameter presisi dan akurasi juga sama ya, sudah menghitung. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengisi seperti ini kosong-kosong ini. Kalau Bapak dan Ibu mengisi kosong seperti ini lumayan lama, lumayan ribet dan lumayan pusing ya.
Tapi dengan adanya olah data ini, Bapak dan Ibu cukup ganti olah data yang warna kuning saja nilai-nilainya. Nanti uncertainty ini sudah menghitung secara otomatis. Untuk evaluasi yang mana yang terbesar dalam kesalahan ini, misalnya ini bisa dilihat di grafik ya. Ternyata kesalahan pada parameter akurasi dan presisi itu adalah ketidakpastian baku, repeatability atau pengulangan pembacaan sampel. Kemudian untuk draft sertifikatnya ini judulnya, kemudian nomor sertifikat presiden yang dikasih, kemudian nama perusahaannya, kemudian alamatnya ya, alamatnya di mana, identitas ada yang dikalibrasi misalnya ICP, manufaktur dan seterusnya ya, REX dan resolusinya, tipe dan seterusnya. Kemudian dikalibrasi oleh siapa, disahkan oleh siapa, dan jangan menduplikasi isi atau sebagian isi sertifikat ini tanpa seizin pemilik perusahaan apa yang menerbitkan sertifikat ini. Kemudian halamannya, kemudian kondisi lingkungannya, kemudian order number, sertifikat number, dan seterusnya itu harus disampaikan. Kemudian lokasi kalibrasinya ya, itu kebanyakan kalibrasinya itu ICP itu di tempat pelanggan ya, kita harus ke lokasi pelanggan, artinya onsite ya. Kemudian metode kalibrasinya termutakhir, kemudian CRM yang digunakan harus mencantumkan produk numbernya, kemudian lot numbernya. Kemudian termohygrometer harus menyebut nomor seri dan nomor sertifikat kalibrasinya. Untuk ketertulisan ukurannya harus menyebut nomor akreditasi, tidak boleh menyebut MERS ya atau dari Jerman, harus menyebut nomor akreditasi ya, karena itu aturannya dari CAN. Kemudian hasil kalibrasinya itu linearity ya, linearity-nya konsentrasi standarnya harus dicantumkan, pembacaan alatnya nanti dihitung nilai regresinya, nilai intercept, nilai slope-nya berapa ya. Ini sudah otomatis ya, sudah otomatis, jadi tidak perlu lagi sudah nge-link ke data sebelum. Baik, terima kasih. Jadi untuk kalibrasi itu sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya bahwa harus teknisi yang telah pelatihan ya, yang telah pelatihan kalibrasi atau yang kompeten dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kalibrasi ICP-nya. Jadi masalah jabatan QC atau analis itu sebenarnya di aturan kalibrasi itu tidak ada ya, tidak ada khusus orang QC yang harus kalibrasi ICP, orang superintendennya atau subtennya yang khusus ya, tidak ada. Yang penting selama orang itu ada bukti kompetensinya berupa sertifikat pelatihan itu boleh-boleh saja kalibrasi ICP tersebut. Kalaupun ada aturan di perusahaan internal atau masing-masing yang mengatur harus orang QC, harus orang ini ya, itu dipastikan harus dilatih dulu orang tersebut kalau memang harus diususkan ya, seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak, mengenai kompetensi tadi, apakah harus dalam bentuk pelatihan, sertifikasi, atau dalam bentuk webinar gitu, seperti itu Bapak? Sebetulnya untuk kalibrasi ini pelatihan bertaraf BSN itu masih jarang ya, masih jarang. Untuk kalibrasi yang ada itu hanya alat-alat timbangan, glassware, alat-alat yang sederhana seperti itu, alat-alat yang sederhana. Tetapi kalau di pengujian sampel itu atau sampling itu sudah ada BSN-nya atau bertaraf SKKNI ya, sudah banyak kalau di pengujian sampel. Jadi artinya selama belum ada pelatihan kalibrasi ICP yang bertaraf BSN, berarti artinya pelatihan internal atau diselenggarakan oleh platform seperti kita ini itu boleh-boleh saja ya, selama belum ada misalnya pelatihan kalibrasi ICP bertaraf standar BSN. Nah itu berarti dari kita itu sudah bukannya nggak boleh, artinya sih penyelenggaranya itu boleh-boleh saja. Tapi biasanya pengakuan oleh pelanggan, oleh negara atau oleh pihak-pihak tertentu, dia itu biasanya lebih akui yang sertifikatnya dari dari apa ya, yang bertaraf sebentar, yang ada pengujian dari asesor itu BNSP, maksud saya BNSP ya. Jadi kalau BNSP-nya selama belum ada misalnya
pelatihan kalibrasi ICP berstandar BNSB itu belum ada, berarti pelatihan kalibrasi ICP melalui in-house training atau melalui webinar seperti itu masih bisa ya, masih bisa kita pakai sertifikatnya selama yang tadi belum ada BNSP-nya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih sudah cukup jelas. Oke, sama-sama. Selamat siang, Pak. Ya, dengan Ya, siapa di mana? dengan Suri, Pak, di Bogor. Saya mau tanya terkait di ICP, misalkan kita menggunakan berbagai macam logam, kan banyak ya, Pak, di multi elemen itu misalkan ada 24 logam. Nah, misalkan kita hanya menganalisa 20 jenis logam dari 24 logam tersebut gitu ya. Nah, apakah kalibrasi itu harus dilakukan terhadap semua logam yang akan kita analisa di alat ICP tersebut? Gitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, tadi kan nilai limit deteksi itu dengan kita membaca blanko ya. Blankonya dilihat dari konsentrasi asam si pelarut standar tersebut, misalkan hanya 35% dibaca gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila nilai blankonya tersebut 0? Jadi nggak ada konsentrasi logamnya di situ. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, Bu ya. Jadi pertanyaan ini sering disampaikan oleh peserta-peserta sebelumnya. Jadi yang pertama, memang betul di ICP itu adalah banyak logam ya, multi elemen. Nah, tidak ada yang melarang sih ya, kalau Ibu mampu mengkalibrasi semua logam dan membuat laporannya 20 logam itu lebih bagus ya, lebih bagus. Artinya kan semua logam terwakili ya. Tetapi kalau misalnya Ibu merasa, wah ini terlalu banyak logam nih, laporannya bisa kayak buku kan, sertifikatnya nanti tebal seperti buku. Berarti Bapak dan Ibu misalnya ya, itu cukup satu logam saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, logam apa lah? Kira-kira logam apa yang kita jadikan acuan ya, kira-kira? Logam apa yang dijadikan acuan, yaitu adalah logam yang paling stabil di antara 20 logam tadi, yaitu Cu atau tembaga. Karena tembaga itu kan seperti yang kita ketahui secara teori kan dia itu logam yang paling stabil ya dibanding logam lain. Jadi saran dari kami kalau Ibu mampu semua logam itu lebih bagus. Tapi kalau Ibu hanya cukup satu logam berarti pilihlah logam yang paling stabil ya di antara logam lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait tadi blanko ya. Jadi sebenarnya blanko aquadis itu pun bisa Bu ya. Artinya kan blanko kan larutan yang tidak mengandung analit ya, seperti itu. Cuman seperti yang kita ketahui bersama bahwa logam itu cenderung stabil ketika ada asamnya. Ketika ada asamnya, larutan asam encer. Jadi takutnya pada saat Ibu hanya menggunakan larutan blanko, mungkin bisa diukur, tapi kita belum tentu ya apakah analitnya itu bisa stabil ketika hanya blanko saja misalnya. Jangan sampai blanko aquadis yang dipakai, tapi pada saat pengukuran alat, pengukuran larutan standar yang ada nilai konsentrasi standarnya itu agak jauh berbeda seperti itu ya. Misalnya blankonya 0,000 atau minus 0, berapa gitu. Bisa jadi nilai intensitasnya itu dengan blanko dengan larutan standar itu berbeda. Jadi sebaiknya mengikuti saja apa yang ada di cara multiremen, pelarutnya misalnya asam nitrat 5%, sebaiknya menggunakan asam nitrat 5%. Tujuan lainnya selain itu, pada saat kita menggunakan pelarut ya, pada saat kita menggunakan pelarut, itu larutan standar itu bisa disimpan lebih lama di showcase atau di kulkas ya. Kalau di standar yang ditambahkan larutan larutan asam itu bisa disimpan 3 bulan kalau di larutan standar di kulkas ya, di suhu 20 misalnya. Tapi kalau misalnya CRM itu bisa disimpan bertahun-tahun, misalnya
standar 100 ppm itu bisa disimpan 6 bulan ketika ada pelarut asamnya. Kalau dari standar yang 0,5 itu bisa disimpan 3 bulan aja. Artinya logam akan lebih awet atau lebih stabil ketika ada pelarut asamnya, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, terima kasih jawabannya. Tadi tuh yang terkait belangko Pak, misalnya kita sudah menggunakan larutan sesuai dengan pelarut asamnya itu Pak, tidak menggunakan aquades gitu ya. Namun karena misalnya kita mau mencoba logam-logam yang jarang gitu ya, yang jarang tersedia, biasanya kan di asam itu ada trace elemennya ya Pak ya. Jadi memang positif gitu belangkonya, tapi kalau untuk logam-logam yang jarang biasanya kadarnya tuh nol atau negatif gitu. Nah, ketika kita menemukan hal tersebut nih untuk pengukuran belangko itu apa solusinya Pak? Maksudnya apakah kita harus melakukan spiking atau seperti apa Pak? Gitu. Oh iya. Untuk spiking itu biasanya ketika deteksi sampelnya itu di bawah deteksi limit alat ya. Jadi artinya spiking ditambahkan konsentrasi standar kan, yang kalau nggak salah yang terkecil apa yang terbesar begitu, untuk supaya bisa ketahuan sampel konsentrasi sampel itu berapa ya. Itu kan seperti kayak adisi standar kan. Tapi kalau di Blanco ini sebenarnya itu kalau memang dia hasil pembacanya nol atau minus, nanti akan di cover oleh nilai intercept yang ada di regresi linear Bu ya. Jadi kalau memang nilai intensitas belangkonya tidak terbaca, berarti itu bisa diganti dengan nilai intercept atau nilai A yang ada di regresi linear. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ada lagi Bu yang mau tanyakan? Jadi konsentrasi belangkonya itu diganti menjadi nilai intercept. Ya, Biasanya nilai kan intercept. misalnya interceptnya kan kadang positif, kadang negatif gitu ya Pak ya. Kan berarti kalau kayak tadi di konsentrasinya memang sudah nol ataupun negatif nih, tidak ada Ya, konsentrasinya. Berarti kita lihat nilai intercept. Misalkan ya, interceptnya negatif, berarti itu kita positifkan dan itu kita jadikan sebagai konsentrasi belangko gitu bukan Pak? ya, untuk nilai Bagaimana Pak? intercept kan bisa plus bisa minus, itu nggak usah dirubah-rubah Bu, tergantung regresinya berapa. Karena intercept itu kan titik penghubung ya antara intensitas dan konsentrasi. Ibaratnya kan kayak belangko. Jadi kan intercept bisa plus bisa minus, itu nggak usah dirubah-rubah. Jadi pada saat menghitung konsentrasi sampel, tinggal masukkan aja nilai X-nya berapa, dihitung sesuai persamaan regresi tadi Bu. Seperti itu. Oh maksudnya eh saya belum menangkap nih Pak jawaban yang tadi. Misalnya kita hasilnya negatif. Tadi kan kata Bapak coba kita bisa menggunakan nilai intercept. Nah, pertanyaan saya kembali, kalau misalkan nilai interceptnya negatif, itu gimana? Atau tadi pernyataan kita bisa menggunakan nilai intercept tuh hanya jika nilai interceptnya positif. Maksudnya gimana sih Pak? Nilai interceptnya bisa langsung dijadikan konsentrasi atau seperti apa? Baik Bu. Jadi nilai intercept Ya. itu kan nilai permulaan Bu ya, titik nolnya kan. Kan seperti yang kita ketahui bahwa belangko itu kan dari standar itu kan dia di awal kan. Nilai belangko itu kan masih belum ada sampel atau belum ada logam di dalam kan. Jadi kalau memang pada saat pengujian LOD LEQ nilainya tidak terdeteksi, saya rasa sih sepengalaman saya 10 tahun di kalibrasi itu nilai belangko selalu terbaca sih Bu ya. Nilai mungkin saya belum ada update lagi kalau memang ada yang nilai blanko yang tidak terbaca ya, karena belum pernah dapat kondisi seperti itu. Cuman opsionalnya ketika memang ada kondisi demikian, misalnya nggak terbaca, nilai blanko itu diabaikan ya, artinya konsentrasi blanko itu diabaikan, berarti yang terdeteksi LOD atau LEQ-nya itu adalah nilai intercept tadi, seperti itu. Jadi langsung saja nilainya, nggak usah dimasukkan di rumus lagi Bu. Jadi dianggap nilai deteksi limitnya terlampir, seperti itu. Di copy Bu. Oh, begitu ya Pak. Berarti belum pernah ya Pak menemukan Belum. kasus yang nilai belangkonya nggak ada gitu konsentrasinya ya. Ya. Kalau ada.
Pengalaman saya belum sih Bu, biasanya itu malah plus dia 0, sekian dan seterusnya. Cuman kalau memang kalau regresi itu kalau memang berpengaruh terhadap hasil perhitungan sampel, nilai blanko di regresi itu tadi dijadikan nilai intercept aja, karena nilai intercept itu kan awal ya, nilai perpotong nilai titik nolnya kan, dari nol ditarik begitu kan, itu kan dianggap nilai pengganti. Ini hanya opsional Bu ya, hanya opsi. Di referensi internasionalnya itu belum pernah saya menemukan, tetapi secara teori itu bisa digunakan seperti itu. Tadinya saya pikir Pak mungkin bisa dilakukan spiking dengan konsentrasi rendah sampai dia ada konsentrasinya, tapi mungkin yang kecil sekali gitu, penting sampai terbaca gitu. Kalau spiking itu biasanya khusus ke sampel aja Bu. Jadi sampel yang kurang dari, yang sangat kecil konsentrasinya, lebih kurang dari detection limit, ya itu bisa di spiking. Tapi kalau blanko menurut saya belum pernah menemukan larutan blanko yang di spiking. Memang secara teori bisa Bu ya, secara teori bisa, karena supaya bisa mengetahui kan tinggal dihitung selisihnya saja kan. Untuk Cuman mendeteksi alat kan ini. yang sepengetahuan saya hanya sampel yang di spiking begitu Bu. Jadi belum ada pengalaman, tapi kalau secara teoritis tidak salah Bu ya. Yang penting ketahuan kan. Iya, maksudnya kita kan mau melihat limit deteksi alat terhadap logam tertentu gitu kan ya Pak ya. Iya, itu deh. Banyak kan sebetulnya caranya. Iya, banyak sih Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini pengalaman baru sih buat saya juga Bu. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman yang lain di sini ada yang pernah menemukan hal yang sama, bahwa nilai larutan standar nilai blanko belum terdeteksi di alat. Mungkin ada yang bisa bantu solusinya jika ada. Kalau memang belum ada, mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait kalibrasi ICP. Kalibrasi ICP ini sebenarnya sama persis ya dengan AS, sama-sama buat larutan standar, cuman perbedaannya hanya di prinsip kerjanya sama di softwarenya saja. Kalau software AS lebih mudah ya dibandingkan software ICP yang lebih kompleks ya. Cuman pada dasarnya kalibrasi itu yang penting kita bisa mengukur parameternya apa dan seterusnya menggunakan CRM dan seterusnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu kita masih banyak. Kalau memang tidak ada ditanyakan lagi, kita bisa masuk ke kesimpulan. Kami tunggu beberapa pertanyaan lagi. Bisa open mic, bisa open kamera, atau bisa melalui kolom chat, dipersilahkan. Bapak, untuk Iya Bu. Ya, untuk ini kan tadi yang kita sedang bahas itu ICP keseluruhan atau hanya ICP OIS aja Pak? Kalau misalkan saya nanya tentang ICP MS, boleh? Boleh. Sebenarnya kalibrasi sama saja Bu, cuma deteksinya aja yang berbeda. Cuman menurut saya sih MS itu lebih teliti ya, bisa sampai 1 ppb kan. Sama aja sih, caranya sama, cuman mungkin yang berbeda itu di softwarenya Bu ya. Kalau saya sendiri sih belum ada pengalaman sih Bu ya, terkait software ICP MS, yang ada hanya OS. Oh iya, baik. Kalau begitu pertanyaannya ini Pak, kan yang tadi kita bahas itu kalibrasi ya Pak ya, atau verifikasi alat lah. Nah, apabila kita mau melakukan sistem suitability test atau SST Pak, jadi sebelum menggunakan alat biasanya kan kita harus memastikan bahwa alat tersebut siap untuk digunakan gitu ya Pak ya. Kalau di AAS kan biasanya kita injekan CU 5 ppm tuh, nanti kalau absorbansinya sekian berarti alatnya udah oke. Nah, kalau untuk di ICP OIS apa nih Pak? Untuk SST-nya apa? Kalau yang tadi sebenarnya bukan 5 ppm Bu ya, kalau lebih tepatnya CU di konsentrasi 1,5 ppm supaya bisa terbaca 0,2 absorbansi, kayak dioptimisasi sinyal begitu Bu. Oh iya. Untuk di ICP ini sebenarnya beda-beda Bu caranya ya, tergantung di manual booknya. Biasanya ada di bagian preventive maintenance-nya. Jadi palingan yang dicek di situ adalah diinjek larutan standar yang untuk seperti optimasi sinyal juga di ICP itu.
Cuman optimasi sinyal intensitasnya ini juga setiap merek alat itu berbeda-beda Bu ya. Jadi lebih pastinya nanti Ibu bisa cek di bagian manual book preventive maintenance-nya terkait tentang optimisasi sinyal intensitas untuk torch-nya yang di ICP itu. Cuman kalau di AS yang sudah umum Bu ya, yang kita Ya. injek itu adalah larutan standar CU 1,5 ppm, artinya kita harapannya kita putar-putar tadi untuk burnernya dan seterusnya supaya bisa mendapatkan nilai 0,2 absorbansi. Cuman di ICP ini berbeda-beda Bu, tergantung ya, disesuaikan saja nanti. Intinya sama-sama fungsinya untuk optimasi sinyal aja. Berarti kalau begitu kita harus mempunyai larutan yang kita beli dari si penyedia alat, bukan sih Pak? Misalnya Kalau ada 4 jenis logam gitu, nanti dia udah kasih tahu logamnya ini konsentrasi sekian dan itu absorbansinya harus berapa. Ya, kalau di AS itu umum Bu ya, tidak usah dibeli, yang penting ada CU kan. Cuman di ICP ini sepertinya saya belum ada pengalaman sih, apakah harus ada yang khusus larutan standarnya. Kalau memang ada khusus, biasanya itu kan disediakan oleh vendornya ya. Tapi kalau misalnya kita sudah mempelajari manual book atau bagian preventive maintenance-nya, dan bisa menggunakan larutan sendiri atau dibuat sendiri, ya nggak usah dari vendornya, seperti itu disesuaikan saja. Oh, bisa buat sendiri ya Pak ya, yang penting nanti Ketahuan ya. konsentrasi segitu tuh harus berapa Ya, responnya betul. gitu ya, intensitasnya. Dicek aja bagian optimisasi sinyal Bu. Bagian Seperti itu. optimisasi sinyal, Iya. baik. Terima kasih Oke Bu. Pak. Sama-sama. Tuh teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau memang belum ada, bisa. Kalau memang ini selanjutnya, kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti ya setelah webinar ini berlangsung, bisa melalui menghubungi kami kembali ya, bisa di chat ya, bisa menghubungi admin kembali. Kira-kira nanti pada saat kalibrasi ICP ada kendala atau ada ini, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau memang belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa masuk ke kesimpulan saja ya. Terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya. Mudah-mudahan hasil diskusinya ini bisa bermanfaat ya. Baik, kita masuk ke kesimpulan saja. Adapun kesimpulan pada kalibrasi ICP ini, yang pertama, kalibrasi alat itu wajib dilakukan sesuai ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Interval kalibrasi alat ICP itu 1 tahun sekali Bapak dan Ibu ya, dan dipastikan ketika sudah kalibrasi harus melakukan pengecekan antara ya. Kemudian referensi kalibrasi ICP ini dari Amerika, yaitu ASTM D7260 tahun 2020. Kemudian menggunakan CRM yang tersertifikasi ISO 17034 tahun 2016. Uncertainty adalah nilai rentan benar hasil pengukuran, atau biasa orang awam sebut itu nilai plus minus hasil pengujian. Kemudian ICP merupakan instrumentasi kimia untuk mengukur konsentrasi banyak logam ya, atau multi elemen berdasarkan nyala plasma pada suhu 10.000 Kelvin. Parameter kalibrasi yaitu linearitas, LOD, LEQ, sensitivitas, akurasi, dan presisi, dan ketidakpastiannya. Kemudian kalkulasi kalibrasi alat, yaitu dengan bisa menggunakan rumus nilai absolut koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil atau sama dengan toleransi alat ditambah ketidakpastian. Terima kasih atas Bapak dan Ibu ya yang telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama mau diskusi dengan kami. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di perusahaannya masing-masing. Jangan bosan-bosan ya Bapak dan Ibu, ikuti kami ya melalui webinar-webinar kalibrasi yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ke depannya ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan apa yang diperoleh dapat bermanfaat ya di perusahaan masing-masing. Saya dan kami bersama tim pamit mohon undur diri. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.